Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Ananda semua. pagi Kak. Pagi, Pak. Pagi Pak. Oke, bagaimana kabar tak semua? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jika kabar Ananda semua baik-baik saja. Dengan kabar yang baik itu suatu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan kita walaupun dalam keadaan daring. Namun Ibu sangat berharap semangat Ananda tidak luput dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah pertama-tama marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sama-sama kita berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelumnya Ibu ingin melakukan absensi kepada Ananda semua. Mohon didengarkan dengan baik-baik namanya dan mengaktifkan mikrofon. Yang pertama, Fauzan Fajrul. Hadir, Bu. Priti Sinta. Hadir Bu. Silviani. Wanda. Hadir Bu. Sri Dayanti. Hadir Bu. Oke, baik. Saya kira kehadirannya teman-temannya hanya satu yang tidak hadir dan Ibu curiga karena beliaunya join tapi tidak aktif. Jadi di sini Ibu harap Ananda bisa kita saling bekerja sama. Ananda bisa menjadi seorang pendengar yang baik dan Ibu agar Ibu bisa melakukan sharing dengan baik. Karena di sini tujuan Ibu bukan hanya sekadar mengajar, namun Ibu juga ingin saling sharing dengan kalian. Jadi pada pertemuan kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita ataupun pencapaian yang harus kita capai yaitu mengenai permintaan dan penawaran, di mana pokok-pokok pembahasannya itu kita harus mengetahui apa itu permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, jenis-jenis permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, pergeseran kurva permintaan dan penawaran, serta pergerakannya di sepanjang kurva. Oke, baik. Sebelum Ibu Oke, baik. Sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam atau kita masuk ke pembahasan inti, Ibu silahkan kalian buka bahan bacaan yang telah Ibu sharing di Google Classroom. Di situ ada bahan bacaan yang dapat kalian lihat sebagai panduan belajar kita untuk pada pertemuan hari ini. Silakan buka. Jadi sebelum Ibu masuk ke inti pembahasan, Ibu ingin menyinggung mengenai materi pertemuan kita minggu lalu. Di sini masih ada yang ingat pada pertemuan minggu lalu itu kita membahas apa? Perilaku produsen dan konsumen, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi Ibu kira ingatan kalian masih cukup adalah untuk mengingat pertemuan kita pada pertemuan kemarin itu yang yaitu membahas mengenai perilaku produsen dan perilaku konsumen. Nah, di sini sangat erat kaitannya
materi kita minggu kemarin dengan materi kita pada pertemuan kali ini, yang mana akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Sehingga muncul pertanyaan, di mana sih Bu letak hubungan permintaan dan penawaran dengan perilaku produsen dan perilaku konsumen? Di sini Ananda telah Ibu beri bahan bacaan. Siapa yang bisa membantu Ibu memberikan sedikit penjelasan mengenai di mana letak hubungan permintaan dan penawaran dengan perilaku produsen dan perilaku konsumen? Ayo, siapa yang bisa membantu Ibu? Saya Bu, Risi Sinta. Oke, silakan Ananda. Hubungan perilaku konsumen dengan produsen tergambar pada hukum permintaan dan penawaran yang berbunyi, hukum penawaran, jika harga naik maka jumlah barang yang diminta akan menurun, sedangkan jika harga turun maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sedangkan hukum penawaran, semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, oke, betul sekali yang disampaikan oleh temannya tadi. Itu adalah salah satu hubungan dari sekian banyaknya hubungan antara perilaku produsen dan perilaku konsumen terhadap permintaan dan penawaran. Di sini kita bisa lihat contoh kecil di hukum permintaan, di mana bunyinya tadi apa? Jika suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan sebaliknya, jika harganya turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, di sini Ibu ingin mengambil sampel atau contoh dari kehidupan sehari-hari kita. Di mana sih letak hubungannya, Ibu? Di sini kita bisa lihat, misal kita membeli kue, di mana harga kuenya itu murah. Jadi kita selaku konsumen pasti akan tertarik untuk membeli, sehingga pada produsen pun jumlah yang diproduksi akan naik karena jumlah permintaan dari konsumen itu naik juga. Jadi, terus tiba-tiba karena sang produsen merasa usahanya ini lancar, jadi dengan inisiatifnya sang produsen tiba-tiba menaikkan harga. Jadi otomatis kita selaku konsumen yang awalnya tertarik karena harganya murah, sekarang kayak sudahlah kita beli di tempat yang lain karena harganya sudah naik. Otomatis jumlah yang diproduksi oleh produsen ini akan menurun karena jumlah permintaan kita selaku konsumen juga turun karena kita telah beralih di tempat lain yang harganya relatif murah. Bagaimana Ananda? Sampai sini paham? Paham Ibu. Paham Bu. Paham Bu. Selanjutnya itu tadi adalah gambaran umum atau gambaran sempit dari materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke materi pokok. Ya, silahkan buka bahan bacaannya. Di situ terdapat pengertian dari permintaan dan penawaran. Di mana hukum pengertian dari permintaan itu, jika keseluruhan harga barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Sedangkan pengertian dari penawaran, yaitu jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Jadi di sini pada permintaan yang berperan itu konsumen dan pada penawaran yang berperan itu adalah produsen. Jadi di situ kita bisa lihat lagi, oh ternyata ini permintaan dan penawaran sangat erat betul hubungannya dengan produsen dan konsumen karena mereka lah pemeran pokok dari permintaan dan penawaran ini sendiri. Sampai di sini, Ananda ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas dari Ibu sampaikan? Mau bertanya Ibu. Ya, silahkan.
apakah hukum permintaan itu Bu akan setiap bulan berlaku? Kenapa bisa diulang? Apakah hukum permintaan selamanya berlaku Ibu atau setiap bulan atau pada event-event tertentu itu berlaku? Ya, jadi ini inti pertanyaannya, apakah hukum permintaan dan penawar ini akan selalu berlaku? Jadi secara logika ini sebenarnya terus berlaku untuk setiap permintaan dan penawaran, Ananda. Karena ini sudah seperti kayak ketentuan umum. Terus bagaimana kalau bulan Ramadan Ibu, meskipun harga naik tetapi permintaan juga naik, bukan menurun? Pada saat bulan Ramadan, misalnya sang penjual tetap menjual dengan harga yang tinggi, tapi produsennya juga konsumennya tetap banyak, begitu? Ya Ibu, dan itu menyalahi aturan hukum permintaan. Di sini Ananda, mungkin dari kita bisa lihat dari tingkat kepuasan sang konsumen. Mungkin karena dia harga maksudnya itu dia sebanding antara harga dan kepuasan seorang konsumen, walaupun harganya mungkin menurut kita mahal, tapi jika dari kepuasannya mereka itu merasa puas, jadi mereka itu tidak merasa itu mahal karena sebanding dengan hal apa yang yang ditawarkan dengan apa yang diberikan. Bagaimana Ananda? Terima kasih. Baik, sama-sama. Bagaimana Ananda semua, masih ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu? Oke, baik. Jadi di sini pada pertemuan kita pada hari ini, Ibu ingin kalianlah yang berperan aktif. Jadi pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok, di mana setiap kelompok itu akan mengambil mengambil pokok pembahasan dari materi kita pada pertemuan kali ini, agar kalian bisa mengkaji sendiri, mencari tahu sendiri, agar kalian bisa lebih aktif, lebih paham mengenai pertemuan kali ini. Karena jika Ibu yang terus berpotek-potek di sini, jangan sampai Ibu yang hanya paham sendiri. Kalian cukup mendengar, atau jangan sampai HP-nya atau laptopnya hanya disimpan lalu ditinggal. Jadi pada pertemuan ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok akan mengkaji pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jadi Ibu bagi menjadi 6 kelompok, di mana setiap kelompok itu berdasarkan urutan absen ya Ananda. Untuk kelompok 1 dan 4 itu Ibu akan berikan materi mengenai permintaan dan pengertian dari permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, serta asumsinya. Untuk kelompok 2 dan 5, Ibu kalian kaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran serta jenis-jenisnya. Dan untuk kelompok 3 dan 6, kalian membahas tentang grafik permintaan dan penawaran serta pergerakannya di sepanjang kurva permintaan dan penawaran berdasarkan data kuantitatif. Jadi untuk materi Ibu sendiri itu sudah tersedia di Google Classroom ya Ananda. Jadi kalian sisa buka, di situ telah Ibu jabarkan dengan terperinci. Ibu harap kalian dapat mengerti. Jadi setiap kelompok nanti ini akan membuat laporan sesuai dengan masalah atau topik yang telah Ibu sebutkan tadi. Nanti topik dan nanti pembagian masalahnya Ibu share kembali di Google Classroom ya, agar lebih jelas. Jadi dulu sampai sini paham Ji Ananda? Paham Bu. Bu, paham. Paham Oke. Bu.
Ibu lanjut ya. Jadi nanti di sini kalian membuat sebuah laporan sesuai dengan masalah yang telah Ibu sebutkan tadi. Setelah itu kalau bisa kan ini di rumah masing-masing. Jadi otomatis kalian sedia dong laptop dan sebagainya. Jadi Ibu harap kalian dapat buat dalam bentuk PowerPoint sederhana. Terus nantinya setiap kelompok itu ada kelompok yang yang akan mempresentasikan hasil pembahasan atau diskusi kelompoknya, dan kelompok lain akan melakukan penilaian terhadap terhadap presentasi yang telah dilakukan oleh temannya tadi. Bagaimana Ananda, paham? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Jadi sampai di sini untuk tugasnya sendiri, apa ada yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan Ananda? Kapan dikumpul ya, Bu? Karena waktu pembelajaran masih panjang, kita lihat saja. Kalaupun tidak selesai hari ini, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Tapi kalau misalnya ada yang sudah bisa presentasi, karena kan Ibu minta hanya kayak kalian membuat sebuah laporan sesuai pemahaman kalian, sesuai dengan bahan bacaan yang telah Ibu share, dan dibuat dalam bentuk PowerPoint yang cukup sederhana saja, asalkan mengenai atau terdapat inti-intinya saja. Kalaupun tidak sampai jam pembelajaran selesai, terus masih belum selesai, kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Dan kalaupun sudah ada yang bisa, dengan senang hati dan dengan apresiasi yang besar, Ibu sangat mengapresiasi jika ada yang sudah bisa tampil untuk hari ini. Karena waktu pembelajaran kita masih panjang. Iya, Bu. Jadi Anandaku semua, untuk pembagian kelompoknya itu berdasarkan urutan absennya semua, nah, dan setiap kelas. Karena kan di sini kita gabung antara kelas A dan kelas B. Jadi setiap kelas itu setiap kelas berdasarkan kelasnya masing-masing. Jadi jangan dicampur antara kelas A dengan kelas B. Oke, untuk selanjutnya Ibu beri kalian waktu dan untuk saling berdiskusi, saling bertukar pikiran untuk melaksanakan tugas yang Ibu beri tadi. Ibu harap kalian dapat menuangkan semua apa yang ada di pikiran kalian mengenai penawaran dan permintaan ini, sehingga Ibu sangat berharap kalian dapat mengerti walaupun tanpa Ibu jelaskan secara rinci betul, karena kalian sudah dewasa. Ibu harap kalian bisa mengerti dan saling bertukar pikiran dengan temannya, karena kadang dengan teman sendiri itu kita lebih terbuka, lebih leluasa untuk saling membuka pikiran dibanding dengan antara pengajar dan yang diajar. Jadi silakan Anandaku fokus melaksanakan tugasnya, saling diskusi antar satu sama lain. Ibu beri waktu sampai jam pelajaran berakhir. Jikalaupun tidak selesai, Ibu beri kesempatan hingga minggu depan. Jadi yang tidak bisa diskusi untuk hari ini, silakan dilanjut untuk minggu depan. Jadi Ibu kira sekian dulu untuk pertemuan Ibu. Silakan saling diskusi antara satu sama lain, saling bagi kelompok karena kalian sudah dewasa. Cukup sekian dari Ibu. Untuk kurang dan lebihnya Ibu memohon maaf. Kalaupun ada yang kurang dari penjelasan Ibu, bisa dipertanyakan di Google Classroom Ananda. Ibu terbuka untuk setiap pertanyaan, untuk setiap masukan yang ingin kalian berikan. Ibu telah menyediakan media Google Classroom sebagai media kita untuk saling berdiskusi. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.